Bab Starbucks dan kebiasaan sukses ketika kekuatan tekad menjadi otomatis. Dalam buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg mengeksplorasi peran kekuatan tekad dalam membentuk kebiasaan sukses. Duhigg menjelaskan bahwa tekad adalah salah satu kebiasaan kunci yang dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang. Di sini, Duhigg menggunakan kisah Starbucks sebagai studi kasus untuk menunjukkan bagaimana kekuatan tekad dapat dikembangkan dan diterapkan secara otomatis dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja. Pentingnya kekuatan tekad dalam sukses. Duhigg mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa kekuatan tekad adalah salah satu faktor paling penting untuk mencapai kesuksesan. Orang dengan tekad yang kuat cenderung lebih mampu mengatasi tantangan, mengelola stres, dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Namun, tekad bukanlah kualitas bawaan yang dimiliki beberapa orang dan tidak dimiliki orang lain. Sebaliknya, tekad adalah keterampilan yang dapat dilatih dan diperkuat melalui kebiasaan tertentu. Starbucks menjadi contoh utama di sini karena pendekatannya yang unik dalam melatih karyawannya. Starbucks memahami bahwa kesuksesan bisnisnya sangat bergantung pada kemampuan baristanya untuk memberikan layanan pelanggan yang konsisten dan berkualitas tinggi, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Untuk mencapai ini, Starbucks mengajarkan kekuatan tekad sebagai bagian dari pelatihan karyawannya. Program pelatihan Starbucks. Pertama, pelatihan perilaku. Starbucks melatih karyawannya untuk menghadapi situasi sulit dengan menggunakan kebiasaan tertentu. Misalnya, karyawan diajarkan untuk menggunakan metode latte saat menghadapi pelanggan yang marah, yaitu listen, dengarkan keluhan pelanggan, acknowledge, akui masalah tersebut, take action, ambil tindakan, lakukan langkah konkret untuk memperbaiki situasi, ucapkan terima kasih atas kesabaran pelanggan, jelaskan apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kedua, latihan menghadapi stres. Starbucks membantu karyawan mengidentifikasi pemicu stres mereka dan merancang rencana untuk mengatasinya. Karyawan diminta untuk memvisualisasikan situasi yang penuh tekanan dan mempraktik respons yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan cara ini, respons terhadap stres menjadi kebiasaan otomatis yang tidak memerlukan banyak usaha mental. Ketiga, pengembangan kebiasaan positif. Starbucks juga mendorong karyawannya untuk mengembangkan kebiasaan positif di luar pekerjaan, seperti menjaga kesehatan fisik dan mental. Kebiasaan-kebiasaan ini membantu meningkatkan tekad secara keseluruhan. Studi kasus, Travis dan perubahan hidupnya. Duhigg menceritakan kisah Travis, seorang mantan pecandu narkoba yang hidupnya berubah setelah bergabung dengan Starbucks. Sebelum bekerja di Starbucks, Travis mengalami kesulitan mengendalikan emosinya dan menghadapi tantangan hidup. Namun, melalui pelatihan intensif yang diterimanya di Starbucks, Travis belajar cara mengembangkan kekuatan tekad dan menerapkannya dalam hidupnya. Travis diajarkan untuk 1. Mengidentifikasi dan mengenali situasi yang memicu perilaku negatifnya. 2. Menggantinya dengan rutinitas baru dengan menggunakan strategi yang diajarkan di Starbucks untuk mengatasi situasi sulit. 3. Memperkuat kebiasaan baru dengan mengulang kebiasaan positif hingga menjadi otomatis. Hasilnya, Travis tidak hanya menjadi karyawan yang andal, tetapi juga mampu memperbaiki aspek lain dalam hidupnya, seperti membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarganya dan mengelola keuangannya dengan lebih baik. Howard Schultz, laki-laki yang membangun Starbucks menjadi perusahaan raksasa, dalam beberapa hal tidak jauh berbeda dari Travis. Ia tumbuh di perumahan pemerintah di Brooklyn, berbagi satu apartemen berkamar tidur dengan orang tuanya dan kedua saudaranya. Ketika Schultz berusia 7 tahun, ayahnya mengalami patah pergelangan kaki dan dipecat dari pekerjaannya sebagai supir truk pengangkut popok. Itu sudah cukup menjerumuskan keluarga tersebut ke dalam krisis. Sekolah Schultz adalah tempat yang liar dan kepenuhan murid, dengan lapangan bermain dari aspal dan anak-anak yang bermain football, bola basket, softball, bola pukul, dan permainan apa saja yang bisa mereka rancang. Ia sering kali pulang dengan luka-luka di siku dan lututnya yang akan dilap lembut oleh ibunya dengan kain basah. Pada tahun 80-an, Schultz sedang bekerja untuk suatu pabrik plastik ketika ia menyadari ada satu pengecer tidak terkenal di Seattle yang memesan kerucut kopi tetes dalam jumlah besar.
Schultz terbang ke sana dan jatuh cinta kepada perusahaan itu. 2 tahun kemudian, ketika ia mendengar bahwa Starbucks yang baru memiliki 6 cabang dijual, ia meminta uang dari semua orang yang ia tahu dan membeli Starbucks. Dan dalam 3 tahun, Starbucks punya 84 cabang dan dalam 6 tahun, 1.000 lebih cabang. Dan kini ada 17.000 cabang yang tersebar di 50 lebih negara. Mengapa Schultz menjadi begitu berbeda dari semua anak lain di lapangan bermain itu? Sejumlah teman sekolah Schultz itu kini menjadi polisi dan pemadam kebakaran di Brooklyn. Yang lain di penjara. Schultz memiliki harta di atas 15 triliun rupiah. Dia didaulat sebagai salah seorang CEO terhebat abad ke-20. Di mana ia menemukan tekad untuk memanjat dari perumahan pemerintah ke jet pribadi. Menurut pengakuan Schultz, sewaktu kecil ibunya selalu menanyakan 3 pertanyaan kecil kepadanya. Kamu akan belajar seperti apa malam ini? Besok kamu akan melakukan apa? Bagaimana kamu tahu kamu sudah siap untuk ujian? Dan menurutnya, pertanyaan-pertanyaan itu melatih dirinya untuk terbiasa dalam menentukan target. Salah satu poin utama di sini adalah bahwa kekuatan tekad dapat menjadi kebiasaan otomatis. Duhigg menjelaskan bahwa ketika seseorang terus-menerus melatih kekuatan tekad mereka, respons terhadap situasi sulit menjadi bagian dari bawah sadar mereka. Artinya, mereka tidak lagi perlu mengandalkan usaha yang besar untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang menantang. Duhigg merujuk pada penelitian yang menunjukkan bahwa tekad adalah seperti otot, semakin sering digunakan, semakin kuat jadinya. Namun, seperti otot, tekad juga bisa menjadi lelah jika terlalu sering digunakan tanpa istirahat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola sumber daya mental dengan menghindari membuat terlalu banyak keputusan penting dalam satu waktu. Kemudian, kita harus mengembangkan kebiasaan otomatis, karena kebiasaan yang telah otomatis tidak memerlukan banyak energi mental, sehingga akan membantu kita menjaga tekad untuk situasi yang benar-benar penting. Dampak kekuatan tekad pada organisasi. Starbucks menunjukkan bahwa mengembangkan kekuatan tekad di tempat kerja tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Dengan membantu karyawannya mengembangkan kebiasaan sukses, Starbucks menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan pelanggan, tetapi juga meningkatkan retensi karyawan dan profitabilitas perusahaan. Faktor-faktor yang mendorong kesuksesan organisasi adalah pelatihan yang berbasis kebiasaan, yaitu dengan fokus pada pengembangan kebiasaan karyawan yang relevan dengan tujuan organisasi. Selain itu, organisasi juga menggunakan dukungan sosial dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan kebiasaan positif. Dan juga memfokuskan pada kebiasaan kunci, yaitu dengan mengidentifikasi dan memperkuat kebiasaan yang memiliki dampak terbesar pada kesuksesan. Dalam konteks organisasi perusahaan, kebiasaan-kebiasaan organisasional atau rutinitas itu sangatlah penting, sebab tanpa kebiasaan sebagian besar perusahaan tak akan bisa menyelesaikan apa-apa. Rutinitas menyediakan ratusan aturan tak tertulis yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Rutinitas memungkinkan semacam ingatan organisasional, sehingga para manajer tidak harus memperbarui proses penjualan setiap 6 bulan, atau panik setiap kali ada wakil presiden berhenti. Rutinitas mengurangi ketidakpastian. Satu penelitian mengenai upaya pemulihan setelah gempa bumi di Meksiko dan Los Angeles misalnya, mendapati bahwa kebiasaan para pekerja penanganan bencana, yaitu yang mereka bawa dari bencana ke bencana, dan yang mencakup hal-hal seperti memantapkan jejaring komunikasi dengan mempekerjakan anak-anak untuk membawa pesan dari lingkungan ke lingkungan, mutlak penting, karena tanpanya, perumusan dan penerapan kebijakan akan tersesat dalam rimba perincian. Namun, satu manfaat rutinitas paling penting dalam sebuah perusahaan adalah bahwa rutinitas menciptakan gencatan senjata antara kelompok-kelompok atau individu-individu yang berpotensi bersaing di dalam perusahaan tersebut. Kebanyakan ahli ekonomi terbiasa memperlakukan perusahaan sebagai tempat damai, di mana setiap orang mengabdi demi tujuan bersama, yaitu mendapat uang sebanyak mungkin. Namun sebenarnya di dunia nyata bukan itu yang terjadi. Perusahaan bukanlah keluarga besar bahagia di mana setiap orang bermain bersama dengan ramah. Sebagian besar tempat kerja justru terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil, di mana para eksekutif bersaing demi kekuasaan dan pengakuan,
Seringkali dalam perselisihan-perselisihan terselubung yang menjadikan kinerja mereka sendiri tampak unggul, sementara para pesaing mereka tampak lebih buruk. Divisi-divisi bersaing demi sumber daya dan saling menyabotase demi mencuri kejayaan. Para bos mengadu domba para bawahan agar tidak ada lagi yang bisa merebut kekuasaannya. Jadi perusahaan sebenarnya bukanlah keluarga. Perusahaan adalah medan pertempuran dalam perang saudara. Namun, terlepas dari kapasitas perang internal itu, sebagian besar perusahaan berjalan secara relatif damai, tahun demi tahun, karena memiliki rutinitas atau kebiasaan yang menciptakan gencatan senjata yang memungkinkan setiap orang ngisikan mereka untuk waktu cukup lama agar pekerjaan bisa selesai. Kebiasaan-kebiasaan organisasional menawarkan satu janji dasar, yaitu bila kita mengikuti pola-pola yang termantapkan dan menaati gencatan senjata, maka persaingan tidak akan menghancurkan perusahaan, laba akan mengalir masuk, dan pada akhirnya, semua orang akan menjadi kaya. Seorang tenaga bagian penjualan, misalnya, tahu ia bisa meningkatkan bonusnya dengan cara memberi para pelanggan yang terpilih diskon yang besar agar mereka memesan lebih banyak. Namun ia juga tahu bahwa bila setiap tenaga penjualan memberikan diskon yang besar, perusahaan akan bangkrut dan tak akan ada lagi bonus untuk dibagikan. Maka muncullah suatu rutinitas, yaitu tenaga-tenaga bagian penjualan berkumpul setiap bulan Januari dan bersepakat untuk membatasi seberapa banyak diskon yang mereka tawarkan agar bisa melindungi laba perusahaan. Dan pada akhir tahun setiap orang akan memperoleh kenaikan gaji. Jadi, bab Starbucks dan kebiasaan sukses. Ketika kekuatan tekad menjadi otomatis, dalam buku The Power of Habit karya Charles Duhigg menyoroti pentingnya kekuatan tekad dalam menciptakan kebiasaan sukses. Melalui pelatihan yang sistematis dan fokus pada pengembangan kebiasaan kunci, Starbucks berhasil membantu karyawannya mengatasi tantangan dan memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Duhigg menunjukkan bahwa tekad bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Sebaliknya, tekad adalah keterampilan yang dapat dilatih dan diperkuat melalui kebiasaan. Dengan mengembangkan kekuatan tekad hingga menjadi otomatis, individu dan sebuah organisasi akan dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Untuk mendapatkan buku The Power of Habit karya Charles Duhigg, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.